Halo, welcome back to my channel Galang Antonius. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendukung channel saya. Pada kesempatan kali ini saya pengen membahas soal asuransi. Jadi home credit sebenarnya memiliki asuransi yang mungkin kebanyakan orang atau kebanyakan nasabah itu mungkin belum tahu, ataupun yang calon nasabah juga kebanyakan mungkin belum tahu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas soal perlindungan yang namanya santai. Oke teman-teman, latar belakang saya membuat atau membahas konten soal asuransi santai ini adalah menjawab banyak pertanyaan dari nasabah-nasabah, atau ini juga sebagai salah satu edukasi untuk nasabah-nasabah yang sudah memiliki atau sudah memakai asuransi santai. Nah, kemudian mungkin mereka tidak tahu cara klaimnya atau penjelasannya kurang detail. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detailnya apa itu santai yang sebenarnya, terus dia melindungi barang-barang apa, bagaimana cara klaimnya, dokumen-dokumennya apa yang dibutuhkan, serta berapa pembiayaan pertanggungan yang akan didapatkan pada nasabah. Hanya itu saja tujuan video saya, semoga bermanfaat. Ayo kita cek videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan, tolong teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya agar membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat channel-channel atau konten-konten yang menarik untuk teman-teman berkaitan dengan home credit. Oke teman-teman, kita langsung saja pembahasan pada topiknya. Nah, sebenarnya teman-teman, santai ini adalah sebuah produk proteksi yang melindungi perabot rumah tangga seperti barang elektronik dan barang mebel. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk perlindungan santai atau proteksi santai ini adalah melindungi barang elektronik atau barang furniture tadi, dan barang furniture ya maksud saya ya. Jadi mereka itu santai itu melindungi barang-barang tersebut dari suatu kejadian yang memang di luar dugaan atau di luar kendalinya kita. Nah, seperti apakah kejadian-kejadian itu? Jadi kejadian-kejadian itu ada sebagai berikut yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam ini seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi. Nah, keadaan-keadaan seperti ini pasti akan menyebabkan atau mungkin akan menyebabkan barang elektronik atau barang mebel yang di rumah kita itu hilang atau rusak. Nah, dalam keadaan atau kondisi seperti inilah santai bisa membackup atau bisa melindungi barang-barang itu dan kita bisa klaim. Sebentar saya akan jelaskan cara klaimnya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, kerusuhan. Nah, kerusuhan di sini yang dimaksud adalah kerusuhan semisalkan saja di rumah kita itu ternyata di gang atau di lorong depan atau di sekitar rumah itu ada kerusuhan, dan kerusuhan itu menimbulkan kecekcokan yang menyebabkan ada tawuran misalkan. Jadi ada lemparan batu, kayu, dan lain sebagainya yang tanpa sengaja ternyata masuk lemparan itu meleset dan kena rumah kita, dan ternyata sampai kena TV atau kena barang-barang kursi, meja, mebel kita yang menyebabkan barang-barang itu rusak. Itu kita berhak untuk bisa klaim atau kita mempunyai kesempatan untuk klaim. Yang ketiga adalah musibah yang tidak terduga. Jadi musibah yang tidak terduga ini seperti kebakaran dan kejatuhan pesawat. Jadi misalkan ada kebakaran atau kejatuhan pesawat, kita juga bisa untuk klaim. Nah, tentu saja kalau misalkan seperti yang kita ketahui, kebakaran atau kejatuhan pesawat ini bisa menyebabkan barang-barang elektronik atau barang-barang mebel kita di dalam rumah itu rusak. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan klaim, dan ini sangat bagus sekali apabila Bapak Ibu memakai proteksi atau perlindungan ini. Yang keempat adalah pembongkaran atau perampokan. Jadi Bapak Ibu, apabila rumah Anda itu ada kebobolan atau kena rampok begitu ya. Jadi ada orang yang namanya istilahnya maling lah ya. Jadi kalau misalkan ada maling masuk ke rumah kita dan mereka mencuri barang-barang elektronik. Nah, barang-barang elektronik dan barang-barang mebel misalkan, itu kita berhak untuk klaim.
Tapi sebelum sejauh ini, situasi-situasi seperti apa yang kita bisa klaim untuk barang elektronik dan barang mebel ini. Tapi saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua, kita akan mengetahui atau mengenal barang-barang elektronik dan barang-barang mebel apa sajakah yang bisa di cover atau dilindungi oleh santai. Nah teman-teman, jadi barang-barang elektronik dan barang-barang mebel ini yang di cover atau dilindungi oleh santai ini adalah barang elektronik. Yang pertama ya, barang elektronik yang tidak mudah dipindahkan, atau barang elektronik yang sering atau yang selalu kita gunakan di dalam rumah. Contohnya seperti TV, kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Artinya barang-barang elektronik yang memang kita butuhkan setiap hari di rumah dan tidak mudah kita pindahkan atau kita bawa kemana-mana. Nah, yang berikutnya barang-barang furniture. Nah, tentu saja barang-barang furniture ini juga adalah barang-barang furniture yang memang tidak mudah kita pindahkan atau memang kita butuhkan setiap hari di rumah dan memang tidak kita bawa-bawa keluarga gitu ya. Nah, jadi barang furniture ini adalah barang-barang seperti kursi, meja, tempat tidur, spring bed, lemari, dan lain-lain. Intinya bahwa barang-barang yang tidak mudah kita pindahkan kayak gitu ya. Nah, ternyata di sini ada pengecualian juga barang elektronik dan furniture ini. Jadi santai ini memiliki pengecualian barang-barang apa saja yang tidak bisa di cover atau dilindungi oleh santai. Kita lihat satu persatu. Oke teman-teman, jadi ada juga barang-barang yang tidak bisa di cover atau dilindungi oleh perlindungan proteksi santai ini. Ya, dimana barang-barang itu adalah seperti emas, perhiasan, barang-barang antik, binatang peliharaan atau tumbuhan peliharaan atau surat-surat berharga. Itu adalah barang-barang yang tidak bisa di cover oleh perlindungan santai. Nah, kemudian barang-barang seperti elektronik seperti HP, tablet, laptop atau komputer dan kamera itu juga tidak dilindungi atau tidak di cover oleh perlindungan santai ini. Karena apa? Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mudah dipindahkan atau barang-barang yang sering kita bawa kemana-mana sesuka hati kita. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman pasti muncul pertanyaan seperti ini. Kira-kira saya bisa mendapatkan atau saya bisa mendaftar santai ini di mana? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, super sekali. Jadi teman-teman, di sini ada dua cara kita bisa mendaftarkan atau mendapatkan proteksi atau asuransi santai ini. Yang pertama, kita melalui yang namanya santai dengan pembiayaan. Jadi santai dengan pembiayaan ini adalah Bapak Ibu atau teman-teman melakukan kredit baru. Pada saat kredit tentu saja akan ditawarkan perlindungan ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa ini sangat penting atau sangat bisa membantu untuk melindungi rumah kita, Bapak Ibu bisa mengambilnya pada saat pembiayaan barang. Atau misalkan contoh sederhana seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mereka ke toko HP dan ingin membeli HP misalkan. Nah, di situ nanti ada beberapa proteksi yang akan ditawarkan oleh sales home credit pada waktu itu. Nah, kemudian di situ ada beberapa proteksi seperti ada aman, ada juga santai, ada juga max cover, ada juga isi cover. Nah, ini akan saya bahas satu persatu, tetapi saat sekarang saya mulai daripada santai. Nah, Bapak Ibu ketika melihat seperti itu atau sudah tahu soal santai karena video saya ini dan lain sebagainya misalkan, itu Bapak Ibu bisa langsung meminta bilang saya ingin menggunakan perlindungan santai juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama, santai dengan pembiayaan. Nah, untuk yang kedua, santai tanpa pembiayaan atau disebut santai non-financing. Nah, santai non-financing ini untuk saat sekarang, di saat video ini saya buat, itu dia sudah tidak berlaku lagi. Nah, sebenarnya pernah ada santai non-financing ini di mana kita hanya mendaftarnya waktu itu tanpa melalui pembiayaan. Jadi tanpa kita kredit barang apapun, tetapi kita merasa kita tertarik atau kita merasa kita butuh untuk melindungi rumah kita, itu kita bisa daftar waktu itu
kalau saya nggak salah, saya masih ingat waktu itu mungkin dengan harganya 299.000 atau 300.000. Nah, dengan harga 300.000 ini kita mendapatkan santai non financing dan dia akan melindungi rumah kita dan perabot-perabot yang seperti saya jelaskan tadi. Dan jangka waktunya itu sama 12 bulan. Jadi untuk santai non financing dan santai financing atau santai tanpa pembiayaan dan santai dengan pembiayaan ini, lama masa asuransi atau masa perlindungannya itu 1 tahun. Nah, tentu saja ketika kita sudah mendaftar dan lain sebagainya, kita sudah masuk, dan ketika ada terjadi bencana atau terjadi situasi-situasi yang seperti saya jelaskan tadi, itu kita bisa melakukan klaim. Tentu saja kita akan bertanya-tanya bagaimana sih cara klaimnya dan bagaimana prosedurnya, dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi, syarat-syarat apa yang harus saya siapkan. Nah, inilah saya akan bahas satu persatu. Oke teman-teman, yang pertama kita akan melihat bagaimana proses klaimnya. Jadi yang pertama itu adalah nasabah atau pelanggan melakukan klaim atau melakukan pelaporan ya. Jadi misalkan kita terjadi suatu bencana atau sesuatu yang menimpa kita, musibah yang tak terduga misalkan, atau kemalingan dan lain sebagainya, itu kita bisa melakukan pelaporan lebih dulu. Jadi kita membuat laporan itu kemana? Nanti bisa hubungi langsung sales home credit terdekat untuk dibantu. Kalau tidak, bisa juga lewat video ini. Jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama, kita membuat laporan, kita kirim email atau kita kontak ke nomor 021 2953 9600. Ini hotline dari Home Credit. Jadi kita bisa melakukan atau menghubungi pihak Home Credit dan melaporkan situasi yang melanda kita atau ada bencana atau apa begitu ya. Jadi maksimal 30 hari setelah kejadian. Jadi sebelum 30 hari kita harus sudah lapor. Jadi kalau sudah lewat dari 30 hari, mohon maaf, itu kita nggak bisa buat pelaporan dan itu proses klaimnya sudah tidak bisa lagi. Jadi kita mungkin bisa klaim lagi itu apabila ada kesempatan berikutnya. Misalkan mohon maaf ya, misalkan kayak ada bencana atau ada kemalingan dan lain sebagainya, atau ada kerusuhan seperti yang saya jelaskan di awal. Nah teman-teman, hotline yang kita hubungi tadi kita bisa hubungi di hari Senin sampai hari Minggu dan itu 24 jam. Nah kalau misalkan kita hubunginya belum masuk atau belum bisa, kita bisa melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan email. Nah email ini kita akan kirim emailnya kemana? Kita akan kirim emailnya itu ke care@homecredit.co.id. Saya ulangi lagi, care.homecredit.co.id. Nah, di mana di dalam email itu berisi nama kita, nomor HP kita, nomor kontrak tentu saja, terus alamatnya di mana, tujuan klaimnya apa. Nah, jadi misalkan tujuan klaim kita di situ adalah melakukan klaim santai karena misalkan ada kejadian apa, misalkan rumah saya kebakaran dan lain sebagainya, saya ingin melakukan klaim santai misalkan kayak gitu. Nah setelah itu nanti dari pihak Home Creditnya itu membaca email kita, mereka akan membalasnya. Nah mereka akan membalasnya itu, mereka balas untuk suruh kita lengkapi dokumen. Nah dokumen ini pun ketika kita sudah dapat email untuk lengkapi dokumen, maksimal 30 hari juga kita kirim dokumen ke sana. Jadi sebelum 30 hari kita sudah lengkapi dokumennya dan kita kirim ke sana. Dihitung dari hari waktu email yang untuk lengkapi dokumen itu kita terima. Jadi saran saya Bapak Ibu, semoga jangan terlambat ya. Jadi dokumen-dokumennya itu seperti apa akan saya bahas sekarang. Nah teman-teman, di sini ada 14 item untuk dokumen itu sendiri. Saya akan bacakannya satu persatu ya. Nah di sini kita disuruh untuk melengkapi kartu identitas kita yang berwarna. Jadi kita foto kartu identitas kita. Nah bisa juga kita pakai KTP, bisa juga kita pakai SIM atau paspor juga bisa ya. Nah yang kedua, kita foto selfie dan memegang kartu identitas tersebut. Jadi kita foto selfie memegang kartu identitas salah satu yang tadi ya. Kemudian yang ketiga,
kita foto surat keterangan dari RT ya. Jadi surat asli dari RT kita foto. Jadi pada saat terjadi suatu kejadian seperti itu, kita langsung ke RT dan melaporkan bahwa saya mau melakukan klaim. Jadi saya minta satu surat dari RT mengatakan bahwa benar terjadi rumah saya misalkan rusak atau kebakaran dan lain sebagainya, atau kebobolan, kemalingan dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi itu nanti ada surat dari RT RW, Pak RT dan PRW udah ada, udah tahu. Jadi nanti ketika kita ambil suratnya, itu kita foto. Kemudian yang keempat, kita harus foto bersama Pak RT atau ketua RT sambil memegang dan menunjukkan surat yang tadi, ya. Terus yang kelima, itu foto surat keterangan dari RW. Jadi selain Pak RT, kita juga ke Pak RW atau Ibu RW atau Pak RT RW tadi ya. Nah, jadi kita juga melakukan hal yang sama. Kita minta surat dari Pak RT atau Ibu RT. Terus kita juga ke Pak RW atau Ibu RW. Nah, kemudian kita minta suratnya. Yang keenam, tentu saja kita harus foto bersama mereka juga ya. Jadi itu sangat penting ya teman-teman ya. Terus yang ketujuh, itu surat kematian asli atau legalisir apabila pelanggan atau konsumen atau nasabah mengalami atau meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi begini maksudnya. Jadi kita mungkin butuhkan juga dokumen itu, surat keterangan meninggal dari mungkin konsumennya atau pelanggan yang memakai santai ini, ada yang meninggal akibat bencana atau kejadian-kejadian itu kita bisa sertakan juga. Jadi nanti yang sertakan ini mungkin keluarganya, sertakan surat kematian yang asli atau yang digalisir yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang ya. Terus yang kedelapan itu adalah foto isi rumah yang rusak serta barang yang rusak. Jadi misalkan rumah kita itu akibat misalkan kayak banjir bandang, atau misalkan kayak seperti gempa bumi atau gunung meletus, itu misalkan melanda atau menimpa rumah kita. Nah, itu difoto, dan barang-barang yang di dalamnya itu rusak, misalkan barang furnitur atau barang mebel ada yang rusak, silakan difoto juga ya. Kemudian yang kesembilan itu adalah foto halaman depan buku tabungan. Nah, foto halaman depan buku tabungan ini fungsinya atau manfaatnya untuk apa sih? Nanti itu kalau misalkan klaim kita ini disetujui, uangnya akan ditransfer ke rekening kita, yaitu di buku tabungan atau rekening yang tadi kita foto itu ya. Kemudian yang ke-10 itu adalah surat keterangan dari kepolisian asli, yaitu kita foto juga. Nah, ini biasanya itu untuk ketika ada pembobolan atau kemalingan. Nah, itu kita butuh surat ini. Tetapi kalau untuk bencana alam dan lain-lain nanti kita tidak butuh, itu kita sesuaikan saja ya. Jadi dokumen atau syarat-syarat ini saya bacakan secara umum. Tetapi ketika pada saat kita mau klaim itu sesuai kriterianya misalkan kebanjiran itu ada apa-apa saja yang lengkapi dan apa-apa yang tidak ya. Jadi itu nanti saya akan bahas di video-video yang berikutnya lagi. Kemudian yang berikut teman-teman, ini ada yang ke-11 itu adalah kita butuh kartu keluarga atau buku nikah apabila ada konsumen yang meninggal. Jadi misalkan ada dalam bencana itu ada konsumen yang meninggal, itu kita butuh kartu keluarga atau buku nikah sebagai bukti. Misalkan yang klaim istrinya, jadi pasti tentu saja kita atau suaminya, itu tentu saja kita minta kartu keluarga atau buku nikah ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus yang ke-12 itu surat keterangan dari kelurahan mengenai kejadian ini. Nah, tentu saja surat dari RT dan RW tadi mereka akan menyuruh kita ke kelurahan. Nah, pada saat di kelurahan itu Pak Lurah atau Ibu Lurah akan mengeluarkan satu surat lagi yang menyatakan bahwa benar kejadian itu menimpa Anda, kayak gitu teman-teman ya. Terus yang ke-13 adalah nomor telepon yang aktif. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ini adalah salah satu dokumen juga. Nah, pada saat kita klaim, kita kirim klaim ini, kita juga harus sertakan nomor telepon kita yang aktif ya teman-teman ya. Terus yang ke-14 adalah surat keterangan dari BMKG yang asli atau dalam bentuk PDF yang dikeluarkan secara online. Itu juga boleh. Itu juga bisa. Dan tapi ini sebenarnya dokumen adalah dokumen yang apabila diperlukan saja. Nah, kalau misalkan udah misalkan kayak
misalkan kayak bencana alam itu sudah mengglobal atau sudah semua orang tahu, itu tanpa kita pakai juga itu orang udah tahu, itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibutuhkan atau disuruh untuk lengkapi, ya sudah kita lengkapi saja, dan itu bisa pakai aslinya atau bisa dari PDF yang bisa di-share secara online kayak gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah yang melalui proses yang tadi kita melakukan pelaporan yang pertama, yang kedua kita kirim dokumen-dokumen yang setelah saya bacakan tadi, terus yang ketiga itu adalah Home Credit akan melakukan pengiriman atau melakukan proses ke vendor. Jadi Home Credit itu akan melakukan dokumen-dokumen kita yang sudah kita kirim tadi, Home Credit akan teruskan ke vendor. Nah vendor ini adalah perusahaan yang mengeluarkan asuransi santai ini maksudnya ya. Jadi setelah ke vendor, sudah sampai di vendor, baru di vendor ini akan melakukan pengecekan dokumen klaim kita tadi. Nah ketika pengecekannya lolos, apabila dibutuhkan, itu biasanya juga bisa terjadi juga ini ada investigasi yang turun. Itu biasanya jangka waktunya itu 14 hari sampai 30 hari. Nah 14 hari sampai 30 hari ini apabila dibutuhkan, investigasi juga bisa langsung turun ke lapangan untuk cek apakah betul ada terjadi kejadian-kejadian seperti yang kita laporkan atau yang kita klaim. Oke teman-teman, jadi setelah tahap pertama yang kita buat pelaporan, itu kita bisa telepon dan kita juga bisa kirim ke care@homecredit.co.id tadi. Kemudian yang ini, dokumen-dokumen yang telah saya bacakan tadi, kita bisa kirimnya kemana. Jadi kita tidak kirim ke care lagi, tapi kita kirimnya itu ke alamat email yang lain, yaitu di claim@homecredit.co.id. Nah dokumen-dokumen ini maksimal 30 hari kita harus kirim ke sana setelah pelaporan itu terjadi. Jadi misalkan kita lapor hari ini, mereka balas kita hari ini untuk lengkapi dokumennya, kita lengkapi dokumennya, dan maksimal 30 hari, sebelum 30 hari kita harus kirim sudah ke sana. Kayak gitu teman-teman ya. Nah ketika semuanya udah diproses dan udah disetujui proses klaim kita, nah biasanya tentu saja kita langsung melakukan transferan ya teman-teman ya. Jadi untuk transferan ini biasanya kita menunggu 7 hari kerja. Nah jadi 7 hari kerja ini dihitung dari setelah klaim kita itu disetujui. Jadi misalkan klaim kita disetujui hari ini, berarti kita harus tunggu 7 hari maksimal ya, maksimal 7 hari kemudian uang sudah dikirim ke rekening kita. Nah tentu saja uang itu dikirim ke rekening tabungan yang kita foto tabungan kita yang di dokumen itu ya teman-teman ya. Nah tentu saja teman-teman bertanya-tanya, kira-kira santai ini kita melakukan begitu banyak proses panjang, kira-kira ini kita klaimnya itu kita dapat apa sih? Kayak gitu ya pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman, ini berita bagusnya. Ketika kita melakukan atau memakai proteksi produk santai ini, kita akan mendapatkan biaya pertanggungannya itu adalah 10 juta rupiah. Nah, dari 10 juta rupiah ini kita hanya bisa klaim 1 kali saja, dan santai ini dia melindungi selama 1 tahun saja ya. Jadi ketika kita sudah klaim, kita mau pakai santai lagi, berarti kita harus daftar lagi atau kita melakukan pembiayaan lagi. Nah kalau pada saat pembiayaan kita mau pakai santai, dijelasin sama sales Home Creditnya, berarti kita bisa melakukan klaim lagi. Jadi dihitung dari pembiayaan yang aktif, setahun ke depan kita bisa melakukan klaim kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir dari saya cuma mau kasih tahu bilang begini teman-teman, bencana itu dia tidak datang pada saat kita ketahui. Jadi itu atau istilahnya kayak gini ya teman-teman ya, suatu musibah menimpa kita itu tanpa kita ketahui. Jadi alangkah lebih bagusnya kita melindungi diri kita lebih dulu sebelum musibah itu datang. Itu saja teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Salam hormat dari saya, Galang Antonius. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history.
She reminds me of the summertime, way back